Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bertemu lagi di sini di materi Bahasa Indonesia, bidang studi Bahasa Indonesia pertemuan 11 kelas 8 bersama Bu Tiwi yang akan menyampaikan materi di mana materi hari ini mengenai menyajikan teks eksposisi. Iya, benar. Jadi langsung saja ya Bu Tiwi. Kemudian sebelum disampaikan Bu Tiwi, diingatkan lagi kepada anak-anak download materi, dicatat dengan benar, kerjakan tugas e-learning soal pilihan berganda. Jadi jelas dengarkan dulu pemaparan dari si Bu Tiwinya, dari gurunya, kemudian download materinya, kemudian kerjakan juga disalin, kerjakan juga latihan e-learningnya. Jadi kepada Bu Tiwi, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materi pertemuan 11. Terima kasih kepada Bu Andika Syaputri yang hari ini sudah menjadi moderator saya di pertemuan 11. Ini jarang terjadi ya Bu ya. Karena seharusnya Bu Erna atau Bu Yusra, namun mereka ada pertemuan antara wali kelas dengan orang tua, jadi dia digantikan oleh Bu Andika Syaputri. Baiklah, langsung saja materi pertemuan 11 kita menyajikan teks eksposisi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang strukturnya, sudah bicara tentang kaidah kebahasaannya, identifikasi teks eksposisinya, kali ini kita menyajikan teks. Kalau sudah menyajikan berarti membuat teks eksposisi, gitu ya kan Bu? Iya. Lanjut dulu, kita akan membuat langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Jelas, kalau sudah namanya menyajikan, pasti ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah menyajikan teks eksposisi yang pertama menentukan topik. Ada di atasnya enak ya. Yang pertama menentukan topik, kemudian menentukan tujuan. Jadi harus ada topiknya, harus ada tujuannya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, jadi kalau dia membuat teks tidak ada data, tidak tahu Bu apa yang ditulis. Jadi data yang diambil itu dari pengamatan, dari observasi, bisa. Kemudian yang keempat, membuat kerangka biar tulisannya itu terarah. Tidak lari-lari. Dia sudah dibuat kerangkanya, tinggal mengembangkan. Nah, inilah dia yang kelima tadi, mengembangkan kerangka yang dibuat menjadi sebuah teks tadi ya. Paham ya? Ya, jadi memang bahasa Indonesia itu selalu membahas tentang teks. Jadi jangan bosan untuk membaca gitu. Lihat. Ya, lanjut Bu Tiwi. Jadi kalau dia sudah tahu langkah-langkah menyajikan teks eksposisi ini, kalian pasti bisa membuat teksnya. Kita bahas ya untuk menentukan topik. Menentukan topik itu langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Jelas ya Bu ya? Berarti tema itu memang tidak lari dari teks. Tema dengan judul berbeda ya Bu? Beda. Temanya apa, judulnya bisa berbeda ya kan Bu ya? Bisa. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. Benar sekali, karena tema itu menyangkut tulisan yang dibuat. Kemudian menentukan tujuan. Nah, jadi kalau kita menulis tidak tahu tujuan membuat teks itu, kita sama aja tidak tahu apa-apa ya Bu ya. Jadi setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Itulah tujuan kita membuat teks. Lanjut. Kemudian memilih data yang sesuai dengan tema. Nah, jadi jangan berbeda datanya dengan tema yang sudah kita pilih. Gitu ya Bu. Nah, setelah menentukan tema dan tujuan penulisan tadi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi.
Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah pencarian, di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Itulah dia tadi, boleh dari mana saja dia Bu untuk mendapatkan data. Kemudian setelah data terkumpul, buatlah kerangka-kerangkanya. Iya. Nah, jadi sebelum memulai menyusun kerangka atau mengembangkan kerangka, dibuat dulu kerangka eksposisinya. Hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangka secara lengkap dan sistematis. Sistematis ini berarti secara berurut. Iya. Berarti kerangka di situ maksudnya kata demi kata ya, Bu? Iya, benar sekali. Kemudian agar memudahkan kita dalam mengembangkannya nanti. iya. Nah, jadi dalam pembahasan yang sesuai dengan batasan-batasan kerangka-kerangka yang sudah dibuat, kerangka itu disusun berdasarkan pada struktur teks eksposisi. Berarti mengacu pada struktur di pertemuan sebelumnya. Ya, baik. Lanjut. Kemudian pengembangan kerangka. Nah, kalau tadi sudah disusun, sudah tentukan topik, sudah ada tujuan, sudah mengumpulkan data, kemudian sudah menyusun kerangka, sekarang kita mengembangkan kerangkanya. Setelah kerangka tersusun, pengembangan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat disalurkan, bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam kerangka ini pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya untuk menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu masing-masing. Berarti dia dikembangkanlah kerangka tadi Bu berdasarkan pendapat untuk mendukung teks tadi. Iya. Gitu ya Bu ya. Menyertakan bukti-bukti itu tadi ya, Bu. Bukti-bukti apa saja sih dari para ahli ini atau dari ini atau bukti yang sudah kita dapat dari data-datanya tadi. Nah, itulah tadi kerangka dalam menyusun teksnya. Nah, sekarang kita latihan. Ya, jadi sebelum kalian nanti paham membuat teksnya, kita latihan dulu. Latihan menyajikan teks eksposisi. Kalau dia tadi sesuai dengan kerangka menentukan topik, di sini saya buat contoh topiknya adalah bahaya bermain game secara berlebihan. Jadi mereka tidak perlu lagi mencari topik apa, nggak harus bingung lagi ya, Bu Tiwi. Yuk, karena topiknya sudah ditentukan. Iya, benar. Yuk latihan yuk, kita yuk sekarang menyajikan teks eksposisi dengan contoh bahaya bermain game secara berlebihan. Nah, apa tujuannya? Kan tadi di kerangka ada tujuan tuh. Nah, tujuannya menginformasikan dan menjelaskan bahaya bermain game secara berlebihan, Bu. Jadi memang sekarang ini lagi marak-maraknya game online. Salah gunakan handphone itu ya, Bu. Iya, yang seharusnya ini juga kasus kita ya, Bu ya. Dalam keadaan memang handphone itu seharusnya digunakan untuk belajar di masa seperti ini. Tapi dibuatlah jadi main game. Tapi itu pun sebagian. Saya yakin. Iya, sebagian. SMP awal enggak seperti itu. Benar. Iya, saya yakin semua. Mudah-mudahan ya Bu Tiwi, doa kami dan harapan kami guru-guru di SMP awal Wasliah 8. Lanjut Bu Tiwi. Ya, kemudian tadi tujuannya. Nah, sekarang kita mengumpulkan data. Tadi kan sudah saya jelaskan kan pengumpulan data bisa didapat dari mana saja. Bisa dari informasi dari internet, dari media cetak, surat kabar atau segala macam. Nah, contoh datanya ini dampak fisik. Kesehatan mata terganggu, Bu. Iya. Itu sudah pasti ya, Bu ya. Kemudian gangguan motorik, nyeri sendi, menurunkan tingkat konsentrasi. Nah, kita aja Bu, ini kalau kita pegang handphone aja dengan posisi yang seperti ini, tengkuk kita sakit ya, Bu ya. Tapi kalau tuntutan untuk kerja, ya harus dijalani. Itu pun tidak satu harian ya, Bu. Iya, pasti ada waktunya. Nah, itu dampak fisiknya, Bu. Ini kita bahas dari tentang dampak psikologisnya. Iya. Berarti kurang bersosialisasi, pasti masalah komunikasi juga terhambat, membuat lebih agresif. Iya. Jadi itulah bahayanya memang kalau game online itu ya. Nanti lagi main game ternyata pakai datanya habis tingkat kemarahannya meningkat terus. Atau jaringannya bermasalah. Udah emosi. Atau kalah itu. Kalah sama kawan mainnya. Itulah dia membuat lebih agresif ya, Nak ya. Jadi dikurangilah game online itu. Tidak baik ya. Lanjut. Membuat kerangka. Ya, tadi kita sudah menentukan topik, sudah menentukan tujuan, dan sudah ada contoh datanya, kemudian membuat kerangkanya.
Ya, paragraf 1 berarti Bu ini dia terdiri dari 3 paragraf contohnya yang saya buat. Itu strukturnya juga ya, Bu? Iya. Tesis, argumen, itu juga masuk kepada struktur ya? Iya, Yang benar. satu, Kan tadi mengacu pada struktur. Ya, membuat kerangka paragraf 1. Paragraf satunya di situ dia ada tesis pengantar tentang bahaya bermain game secara berlebihan. Itulah dia yang diulas di paragraf satunya. Kemudian paragraf 2-nya menjelaskan bahaya bermain game dari segi fisik dan psikologis. Nah, sebenarnya ini dia agak bingung anak-anak karena tidak teksnya dulu dipaparkan ya. Jadi nanti boleh kalian di rumah untuk mengulas kembali atau menguji latihan kalian kembali, kalian baca dulu paragrafnya, gitu ya. Kalian bisa di sini ada paragraf 1, ada paragraf 2 dan paragraf 3. Tapi kalau kita simpulkan dari membuat kerangka di situ tesis dia pengantar, berarti untuk pembuka dari si teks. Iya, benar. Kalau argumen di situ menjelaskan dari si topik ya, Bu. Iya, berarti dia langsung menjelaskan intinya. Si topik atau si tema, Bu? Si topik bermain dengan tema. Iya, si topik bermain dengan tema. Jadi sementara paragraf ketiga di situ dia penegasan ulang, berarti bisa jadi juga kepada kesimpulannya. Kesimpulan penguatan ya. Iya. Berarti kesimpulan karena kan kita sudah bahas struktur kita di pertemuan sebelumnya. Iya, jadi di poin nomor 4 ini saya rasa nggak bingung karena di situ memang udah dijelaskan tesis itu masuknya kemana, argumen kemana sampai dengan penegasan ulang. Walaupun belum melihat teksnya gitu. Iya, lanjut Bu Tiwi. Lanjut pengembangan kerangka. Nah, kita sudah buat tuh paragraf 1-nya apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa. Kita kembangkanlah menjadi sebuah kerangka. Kerangka apa? Paragraf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ya, Bu ya, sehingga menjadi satu kesatuan paragraf yang baik dan benar. Ya, mengembangkan kerangka. Tadi berarti paragraf 1 tesis pengantar tentang bahaya bermain game secara berlebihan. Itu kan Bu, jadi kita kembangkanlah di situ. Bermain game memang sangat mengasihkan, bisa membuat siapa saja terutama anak-anak menjadi lupa waktu. Meski bermain sudah menjadi hal yang wajar untuk anak-anak, tetapi apa jadinya jika anak-anak lebih sering duduk di depan layar komputer atau menatap gadget selama berjam-jam untuk bermain game online? Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini dia ada pengantarnya. Ya, sudah jelas ya. Jika dibiarkan hal itu akan memberikan dampak bagi anak-anak. Baiklah, di situ sudah diterangkan apa yang terjadi jika anak terus bermain game. Lanjut kedua, apa tadi yang kedua? Argumen. Argumen ini pendapat tentang penjelasan bahaya bermain game. Nah, bisa kalian baca ya nak ya, di sini ada bermain game secara berlebihan juga menimbulkan dampak psikologis. Nah, ini tadi sudah ada di data ya Bu ya? Iya, sudah ada di data. Jadi anak-anak tinggal mengembangkannya aja dalam paragraf ini. Iya, tadi ada dampak psikologis bagi anak. Kemudian anak menjadi agresif. Nah, juga di sini dampak psikologis yang pertama adalah anak kurang bersosialisasi. Dia akan lebih bermain komputer atau gadget di rumah sehingga menjadi mereka canggung untuk kurang cakap. Jadi untuk anak-anak kecil Bu itu kalau dia bermain game terus akan speech delay dia gitu. Berbeda ya Bu dengan anak kelahiran tahun 90-an ya. Yang nggak kenal gadget. Iya, nggak kenal gadget. Benar. Komunikasi anak untuk mendengarkan respon pun akan kurang baik. Nah, di sinilah dijelaskan semua. Nah, di paragraf kedua, menurut pendapat yang sudah pasti ya Bu ya. Yang sudah pasti tidak opini tapi sudah fakta. Sudah fakta, berita ya. Iya, berita yang benar terjadi. Nah, anak yang kecanduan bermain game juga mengandung kekerasan seperti perang-perangan, pertarungan dan lain-lain, biasanya lebih agresif dan memiliki emosi yang tinggi. Itulah tadi yang sudah dijelaskan di data-data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, sekarang struktur yang ketiga, kerangka yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Kita cek lagi, apa tadi yang kita tulis? Penegasan ulangnya, penguatan tentang bahaya tersebut. Apa bahaya tersebut tadi? Jadi, ketika anak-anak sudah mulai kecanduan bermain game, sebaiknya segera ambil langkah-langkah pencegahannya, yaitu segera membatasi frekuensi anak untuk bermain game dengan mendorongnya untuk melakukan aktivitas positif di luar rumah.
Itulah tadi kesimpulannya. Berarti sudah kita kembangkan ketiga kerangka tadi menjadilah satu teks eksposisi. Baik, itu saja materi yang sudah saya terangkan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak di rumah sudah bisa ikut latihan membuat teks eksposisi sendiri ya. Di materi ini sudah saya terangkan materinya, sudah saya paparkan juga latihannya. Jadi anak-anak saya harap mudah untuk membuat kembali ya Bu ya. Iya. Baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Andika Syaputri. Iya, terima kasih kepada Bu Tiwi. Itu dia materi di pertemuan 11 yang sudah disampaikan Bu Tiwi tentang menyajikan teks eksposisi. Ya. Sekali lagi, dan nggak bosan-bosan diingatkan, download materi, catat ke buku catatan, kemudian kerjakan latihan pilihan berganda 10 soal. Jawaban itu pasti ada di materi, tidak Iya. mungkin lari. Jadi kalau tidak melihat materi pasti bingung untuk menjawab soalnya. Jangan lagi menumpuk tugas. Kita sudah masuk pertemuan 10-11 yang nantinya pasti akan dituntut oleh, bukan dituntut ya, diminta Benar, oleh dituntut. dituntut karena memang kewajiban. Iya. Gitu, kewajiban kami di sini menyampaikan materi dan kewajiban kalian mengerjakannya gitu. Jadi kalau tidak paham boleh ditelepon gurunya atau boleh ditanyakan melalui WA, pasti dibalas gitu, dijelaskan apa yang tidak dipahamin itu. Benar. Iya, jadi cukup ya Bu Tiwi? Iya. Iya. Kita tutup pertemuan 11 Bahasa Indonesia Kelas kelas 8. Sebelum ditutup kita yel-yel dulu Bu Tiwi. AW8 is the is the best. best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Hamdan udah datang?